Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya. Saat ini jumpa lagi bersama kami di channelnya KSTI Movie Maker dalam acara Assalamualaikum sahabat KST. Jawab dong, jawab. Waalaikumsalam. 1000 penonton. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini telah hadir di studio Al-Kafi salah seorang founder dari komunitas sedekah Tarakan, yaitu Mbak Ririn. Assalamualaikum Mbak Ririn. Waalaikumsalam, ketemu tetangga. Oke, Mbak Ririn, komunitas sedekah Tarakan. Saya pengen Mbak Ririn bercerita dong, apa sih komunitas sedekah Tarakan itu? Jadi biar penontonnya KSTI Movie Maker nih, channel KSTI Movie Maker nih paham gitu. Apa sih komunitas sedekah Tarakan itu? Mau berapa paragraf nih? Nah ini kayaknya semakin cepat semakin baik, kita cepat makan makanan di sini. Oke ya, ini perdana ya? Iya, ini episode pertama. Semoga untuk selanjutnya kita bisa berepisode-episode yang mempunyai program-program yang luar biasa. Amin, Allahumma amin. Dan hari ini saya bakal cerita sedikit aja ya, nggak usah panjang-panjang. Yang pasti itu teman-teman di dunia maya sekarang tuh mungkin kalau yang di Tarakan nih ya, itu kenal dengan komunitas sedekah Tarakan, terutama teman-teman yang ada di kota Tarakan. Nah, ya semua itu tuh pasti ada sejarahnya dong, kenapa bisa KST itu terbentuk, sampai bertahan sampai saat ini. Iya, benar. Dan itu, kalau saya ingat-ingat kembali nih ya, itu sekitar tahun 2009, tapi belum terbentuk dengan komunitas sedekah Tarakan namanya. 2009, oh lama banget ya berarti. Kamu di mana Bu? Saya 2009 masih di Malang, masih di Jawa. Iya bener. 2009 itu saya masih di belum di dunia presenteran dulu ya. Belum sampai di situ. Jadi itu kita 2009 kita itu sering ngumpul banyak-banyak teman itu, terus bingung mau ngapain. Selain biasanya karena teman-teman tuh hobinya makan, ngumpulnya masa makan terus sih gitu kan. Jadi terbesit sedikit ide apa ya biar kita tetap bisa ngumpul tapi berfaedah. Nah, jadi 2009 itu kita sering ngadakan bakti sosial. Wow. Sorry, balik dikit. Teman-teman apa nih? Teman-teman saya kuliah ada, terutama banyak itu teman-teman adik saya malahan, bukan teman saya pribadi. Oke. Nanti next ya di episode selanjutnya, tunggu nanti adik-adiknya Mbak Ririn juga di channel kita. Teman-teman yang masa-masa dulu, bukan zaman sekarang. Oke. Ya 2009 ya akhirnya kita sering ngadain bakti sosial. Pertama itu bakti sosial kita nggak ada open donasi segala macam. Kita bergerak itu di bulan Ramadan saat itu. Apa ya yang bisa kita buat tapi tidak menyusahin gitu loh, yang berhubungan dengan sedekah. Terus apa dong yang dibikin? Pertama kali saat itu kita ngumpulin baju layak pakai. Oke. Baju layak pakai karena menurut kami saat itu baju layak pakai itu nggak berat gitu loh untuk disedekahin. Namanya sudah dipakai gitu ya, tinggal ya benar-benar daripada penuhin lemari juga kan ya, jadi ya sudahlah kasih orang aja. Oke. Akhirnya kita bakti sosial ke TPA saat itu yang ada di Aki Balak, dan juga kita ngumpulin sembako juga sempat, tapi itu dulu di Tarakan 2009 itu belum ada panti asuhan banyak seperti sekarang. Kalau dulu itu salah satunya saya sebut aja Panti Asuhan Mawaddah Warohmah. Pertama kali ada tuh. Ntar kita tampilkan juga di 2009 ada fotonya. Wow. Jadi penasaran nih siapa-siapa orang-orang yang ada di 2009. Jelas sih ada beberapa yang masih bertahan hingga saat ini istiqomah, tapi ada juga yang udah nggak ada. Maksudnya bukan nggak ada di mana, di luar daerah karena mereka hidup atau merantau ke luar daerah. Ya dan seiring berjalannya waktu sampai akhirnya saya bekerja di salah satu TV lokal, bertemu dengan teman-teman baru di sana, dan juga punya tujuan yang sama juga. Akhirnya kita berkumpul lagi, dan sampai di 2013 akhirnya kita ngebentuk
yang namanya komunitas sedekah tarakan. 2013, sekarang 2020. Oh, oke, around 7 years. Ya. Oh. Ya, sekitar 9 tahunan. Kalau dari apa maksudnya Ya, sudah terbentuk mulai 2000 ya. terbentuk komunitas sedekah tarakannya. Itu berarti sekitar 11 tahun ya, 2009 kan ya? benar. Berarti kalau itu mulai 2013. Panjang itu. Oh, itu kalau baby mulai yang ribet sampai dia udah mulai berangkat sekolah sendiri bisa lah ya. Oke, kelas. Iya, alhamdulillahnya tuh senang gitu loh teman-teman yang istiqomah sampai saat ini. Dan akhirnya sekarang ya alhamdulillah KST itu udah bermacam-macam program sih yang bisa dilaksanakan, bukan hanya baju layak pakai, bukan hanya sembako, tapi ada beberapa yang lainnya. Termasuk KST Maker ini gitu loh. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi Mbak Rin, sampai sejauh ini ya, saya mulai kenal sama KST di tahun 2018, baru 2 tahun, itu KST itu terkenalnya sama sebuah komunitas yang hobi bagi-bagi makanan. Kenapa saya memilih bagi-bagi makanan? Saya juga penasaran. Kenapa juga KST bagi-bagi makanan? Yang awalnya itu kan Mbak Rin cerita bagi sembako sama baju layak pakai gitu. Iya, kenapa? Karena menurut saya itu juga pertama ya, karena kita hobinya makan sama-sama. Nah, itu termasuk saya. Ya, produser tercinta yang hobi makan juga. Ya, kenapa milih makan itu satu, pertama itu ada dalam hadis juga ya, itu karena amal yang paling terbesar adalah memberikan orang lain makan. Dan kita salah satunya itu adalah memuliakan orang lain dengan melalui nasi bungkus itu tadi gitu. Jadi ya banyak sih sebenarnya program berbagi makanan kan yang mungkin dikenal teman-teman dengan kegiatan menabung, dan sekarang juga baru beberapa bulan ini ada teras berkah juga ada gitu. Ya apa ya? Karena saya punya cerita tersendiri juga dengan sebuah nasi bungkus itu. Oke. Ya, ada jadi, sejarahnya. Ya, ada sejarahnya. Mungkin nanti ya kalau ngomongin sejarah soalnya panjang. Jadi kenapa saya memilih akhirnya bertahan untuk melaksanakan kegiatan berbagi makanan itu. Ada yang pernah bertanya sih, Mbak Rin nggak bosen? Kok tiap hari ngurusin makanan iya, gitu? Benar-benar. Tapi karena saya udah ngerasain the power of nasi bungkus. Itu gimana saya ngedapetin kalau dibilang sebuah keberkahan itu emang tidak terlihat tapi dirasakan. Nah, itu sampai akhirnya sekarang saya bertahan untuk menjalankan program-program yang berhubungan dengan makanan. Biasanya kalau kita bertahan dengan sesuatu hal itu karena kita suka, karena kita mencintai itu hal. Makan itu tadi. Biasanya juga sudah ada kita mendapatkan sebuah miracle kah? Ya, something like that. Apa Mbak Ririn pernah merasakan hal itu juga? Jadi dengan berbagi nasi bungkus tuh ada sesuatu kepengen apakah atau sedang ada masalah apakah sehingga saat selesai berbagi nih dapat, ya kita bisa bilang kita setelah memberi kita diberi balik sama Allah gitu. Apakah hal itu juga mempengaruhi? Ya pasti. Jadi dulu awal sedikit ya cerita menabung nih. Misalnya menabung. Kenapa menabung? Alhamdulillah tuh udah berapa tahun ya? Kurang lebih menabung itu sekitar 3 tahunan kalau nggak salah berjalan, udah sampai sekarang. Kalau di 2013 itu belum ada menabung saat itu, belum. Sekitar 2017 ya? Iya, sekitar itu menabung. Terus ada sedikit cerita. Jadi saat itu dulu pribadi sih sebenarnya juga saya sama suami itu hari Jumat nih pernah ngebaca satu hadis gitu kan, bersedekah di hari Jumat itu luar biasa, apalagi memberi makan orang lain gitu. Ya udah kita coba saat itu. Memang banyak hajat-hajat yang kita pengenin gitu loh. Tapi kita rayu Allah dengan cara apa nih? Nah, bertemulah dengan salah satu hadis itu, akhirnya kita praktekin dan iya sebuah miracle emang datang dari keberkahan nasi bungkus itu. Dan itu pada saat kita nyoba di kegiatan menabung, itu awalnya cuma 10 bungkus, itu pribadi dulu. Setelah 10 bungkus,
menghadirkan 100 bungkus, 500 bungkus, bahkan pernah 1000 bungkus. Ya. Dan sekarang Amazing memang ya teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan channel ini sekarang hampir 1000 bungkus dan bisa lebih dari 1000 bungkus setiap harinya. Bahkan sebelum pandemi itu lebih dari 1000 bungkus ya. Sebenarnya ada penurunan karena pandemi itu kemarin. Jadi ada hajat-hajat yang belum pribadi saya dan suami itu gimana ya caranya, kok kayak gini aja sih, kok kayak gini aja. Ya udah kita rayu Allah dengan cara kemarin, yuk kita coba yuk gitu. Akhirnya bergerak dengan pribadi dulu, suami dulu. Akhirnya teman-teman yang lain mau pada ikutan tuh alhamdulillah gitu, alhamdulillah banget. Ya akhirnya saya merasakan apa benar. Jadi yang hajat-hajat yang saya pengenin itu satu-satu Allah kasih tuh, Allah iyakan. Dan saya percaya dan yakin bahwa ya itu tadi kita memberi sebenarnya bukan orang lain, tapi untuk kita sendiri gitu loh. Betul. Jadi sedikit kembali ke 2018 waktu saya juga ketemu sama KST nih, ketemu sama Mbak Ririn ini gara-gara saya juga suka dengan kegiatan bagi-bagi nasi. Jadi kepengennya punya warung makan gratis atau bisa bagi-bagi gitu kan. Cuman dengan keterbatasan ya masih bisa baginya kan ya masih berapa sih, sebungkus, 2 bungkus, 5 bungkus, 10 bungkus paling banter. Terus saya ketemu sama komunitas ini gitu dan ketemu Mbak Ririn. Nyambung sampai sekarang ternyata sama-sama doyan makan. Oke. Terima kasih turut andil. Jadi nggak usah ditanya ya, kenapa di kamera kita agak lebaran gitu ya, nggak usah ditanya. Nanti kita hadirkan orang-orangnya yang lain juga, ada yang kecil, ada yang lebar banyak. Berarti Mbak Rin, mulai 2009 tadi dengan orang yang keluar masuk dong, nggak mungkin kayaknya orangnya nggak tetap ya keluar masuk gitu. Terus apa ini sih dengan kegiatannya segitu banyak, apa Mbak Ririn sama teman-teman yang kasarannya ya senior atau yang udah duluan masuk itu membuka open recruitment untuk orang-orang yang kepengen gabung dengan komunitas Sedekah Tarakan? Kita sih dari dulu tuh nggak pernah mencantumkan open recruitment gitu ya, tapi kita lebih ke kalimat untuk mengajak aja. Nah, jadi kalau misalnya kita mau nge-share sesuatu tentang kegiatan, kalau saya sih mengundang teman-teman yang lain untuk ikut itu, saya nggak buat flyernya dulu. Kalau saat itu ya, karena kan kita emang relawan masih kurang. Jadi lebih baik kita action dulu. Nah, udah jadi nih foto sama videonya nih. Nah, itu yang mengundang teman-teman untuk datang. Jadi siapapun boleh ikut. Oh, jadi guys, kamu anak muda yang ada di Kota Tarakan daripada nganggur nggak jelas kemana-mana, silahkan gabung di komunitas Sedekah Tarakan. Nah, iklan. Nah, mama juga boleh gabungan, bukan cuma anak muda ya. Oh, terus Mbak Rin, dengan komunitas Sedekah Tarakan yang saat ini, ya kalau misalnya mau jujur gitu kan, komunitas ini gede gitu, sudah gede banget. Nah, komunitasnya kita nggak ngomong orangnya dulu. Buat saya, penilaian saya itu KST itu adalah sebuah organisasi yang udah gede gitu. Gedenya kenapa? Karena saat misalnya kami main ke tempat lain gitu ya, misalnya nggak usah main deh, kita pesan itu ojek online itu. Nah, mau dikirim kemana makanannya? Di KST. Oh, itu ya komunitas yang suka bagi-bagi makanan tuh ya? Udah mindset ke mereka tuh bahwa KST tuh bagi-bagi makanan gitu ya. Familiar gitu. Kalau nggak gitu mau dikirim kemana? Ke KST gitu. Terus itu ya yang suka bagi-bagi nasi di masjid itu ya. Nah, ya dengan kayak gitu tuh kan otomatis untuk memelihara kegiatan yang segitu banyak, boleh cerita nggak? Donaturnya dari mana? Oke. Jadi kalau untuk mengistiqomahkan orang itu kan susah. Jadi kita berusaha untuk ke diri pribadi dulu.
apapun itu gitu, bukan hanya nasi bungkus, apapun itu. Bagaimana supaya biar ini bertahan gitu kan. Dan juga kita nggak mungkirin lah ya, semua yang berjalan ini selain atas izin Allah, Allah juga nitipkan rezeki-rezeki itu melalui para donatur. Dan alhamdulillahnya donatur yang dulu sih awal-awal terbentuk itu susah banget. Jadi kalau misalnya kita ada kegiatan itu sebenarnya mikirnya pakai akal dulu. Gimana ya nih, belum ada pribadi juga belum cukup untuk memenuhi untuk kebutuhan kegiatan. Gimana ya caranya nih biar ini donatur tuh ada gitu. Awalnya ya bingung gitu, sempat yang bingung gitu. Tapi kayaknya kita harus bergerak aja lah dulu. Mungkin dengan bergeraknya ini itu bisa mendatangkan donatur ya. Ternyata benar, alhamdulillahnya dengan cara yang seperti itu. Dan sampai sekarang itu ada donatur yang memang istiqomah dari pertama kali di 2013 sekitaran 2014 gitu sampai dengan sekarang. Dan dia pernah juga menceritakan miracle-nya dia ya sampai sekarang itu. Dan juga saya juga mengikuti bagaimana kehidupannya dari awal dia, karena waktu itu kondisinya riba, akhirnya babak belur semuanya, dan dia berawal dari nol kembali. Dan dari nol itu dia berusaha untuk walaupun dari kondisi sedikit harus sedekah nih, katanya kayak gitu. Dan dia ngerasain banget gitu, pokoknya dia kalau dulu setiap Jumat, kalau sekarang ini hampir setiap hari beliau alhamdulillah istiqomah sampai sekarang. Karena dengan cara-cara yang kayak gitu loh, mereka bertahan bukan karena saya untuk mengundang mereka, bukan, tapi mungkin ada caranya Allah juga di situ gitu loh. Jadi mereka merasakan miracle dari sedekah itu, akhirnya alhamdulillah bertahannya sampai sekarang. Ya, jadi memang kita sebisa mungkin sedekah itu sedekahlah meskipun sedikit, bukan sedekah ketika banyak ya, tapi sedekahlah kapanpun Anda ini sedekah terus gitu, pokoknya biar banyak, bukan sedekah setelah banyak, tapi sedekahlah biar banyak. Iya, jadi kebanyakan donatur itu bukan hanya ngasih udah gitu, tapi mereka menceritakan itu banyak. Oh gitu, jadi mereka ini ya kayak sponsor. Iya, tapi mereka menceritakan dalam artian menceritakan miracle-nya itu tadi gitu loh. Jadi seperti sedekah itu ketagihan. Nah, buat mereka ketagihan, akhirnya makanya bertahan sampai sekarang gitu, alhamdulillah gitu loh. Jadi ya seperti kegiatan yang awalnya kita nggak mungkin lah orang lain mau ngasih dengan jumlah yang seperti ini gitu loh. Ya itu sebenarnya mimpi aja gitu loh. Nggak mungkin lah. Kita pernah tuh kalau misalnya lagi packing nasi, kadang tuh sama teman-teman kan tuh olok-olokan, canda-candaan gitu, tapi sebenarnya itu doa gitu lah. Coba ya, insya Allah nanti siapa tahu nih jadi 500, 1000. Ternyata tuh doa dan itu dikabulin gitu loh. Tuh guys, doa yang baik-baik ya, biar dikabulkan sama Allah juga ya, baik. Terus, ini tadi kepo nih Mbak Rin, untuk si donatur-donatur nih ya kan, berapa sih jumlah yang pernah Mbak Rin terima, jumlah besarnya itu kisaran berapa sih? Saya buka rekening ini dulu. Nanti dihitung ya jadi sempat pakai rekening pribadi karena waktu itu bingung kan mau pakai rekening siapa, tapi memang saya khususkan untuk satu rekening yang melalui rekening pribadi saya, tapi saya menyampaikan ke mereka bahwa ini untuk kegiatan ini, dan setelah menggunakan infak atau sedekah itu kita melaporkan melalui Japri dulu. Kalau dulu karena menggunakan pribadi saya akhirnya Japrian. Kalau sekarang karena udah punya rekening khusus KST, kita lebih melaporkannya ke ada grup khusus untuk donatur itu gitu. Oke. Kalau untuk nominal? I mean untuk satu momen, satu event. Kalau event saya lupa, tapi yang pasti pernah itu di atas 10. Di atas 10 ya, untuk inilah ya, untuk setara komunitas sedekah Tarakan gitu kan. Di atas 10, 20 itu satu orang pernah. Dan alhamdulillah juga tuh kayak kegiatan menabung sekarang Teras Berkah itu memang ada donatur khusus yang memberikan itu
menurut kita tuh bullshit gitu loh kan. Kamu dengan hanya karena banyak gitu. Iya. Karena kalau ngukur diri sendiri mungkin aku kayaknya belum mampu gitu kan. Tapi ternyata Allah kirimkan ada gitu loh. Berarti itu ditunjukkan ya sama Allah, nanti sometimes kamu yang akan dia gitu kan. Intinya mereka kepercayaan diberikan kepada kita ya itu tadi dengan kita nge-share foto untuk foto-foto kegiatan itu ya mengundang untuk mereka lebih bergairah lagi nih, lebih semangat lagi untuk sedekahnya gitu. Iya. Soalnya ya memang sekarang nih ya kepercayaan orang itu yang mahal ya, kalau saya sorotin itu di situ. Soalnya juga ya orang sekarang ngasih percaya terus nanti ada namanya orang. Saya pernah juga para netizen yang sana sampai yang detail banget ditanya, yang detail ini Mbak mau disedekahin kemana, ini itu yang panjang kali lebar gitu, itu pernah. Oke, jadi ada yang cuma ngasih ya ucapan terima kasih aja, ada ya macam-macam lah kan karakternya. Iya benar. Berarti memang jaga memaintain kepercayaan. Nah itu yang jadi buat semuanya teman-teman yang sedang mengelola organisasi dalam bentuk apapun itu, nah ini mungkin bisa dijadikan pelajaran ya bahwa kepercayaan orang lain itu adalah sesuatu yang mahal. Jadi jangan macam-macam dengan kepercayaannya orang. Tanggung jawab kita bukan di dunia aja loh ini. Apalagi hubungannya bukan cuman apalagi hubungannya sama duit. Aduh, kalau duit itu. Terus Mbak Rin, kalau untuk masalah program-program sih kan ada namanya tuh lucu-lucu nih kalau menurut saya tuh, ada menabung, ada bersalin, ada ini gitu kan, setia gitu. Terus itu nama-nama itu munculnya dari mana sih? Kok kenapa ngambil namanya lucu-lucu gitu? Kita harus tidur dulu, mimpi dulu gitu ya. Enggak sih, kalau saya pribadi sih bagaimana orang itu mudah mengingat. Kan kita tuh ya kalau ya bahasa-bahasa yang lucu, bahasa-bahasa yang aneh tuh kayaknya cepat diingat sama otak gitu loh, ya, memorinya cepat gitu loh. Tapi kalau yang agak riuh tuh kadang susah untuk diingat. Ya udah, kenapa kita nggak buat nama yang mudah diingat ya, contohnya aja seperti bersalin gitu kan. Itu pernah juga kejadian ngomongin, ternyata dikira temennya dia memang beneran mau pergi bersalin. Kalau nggak salah juga ada di videonya KSTI Movie Maker tuh. Nah, jadi temannya mau bersalin, cowok gitu kan. Bersalin, apaan gitu bersalin kan. Kira mau nganter orang bersalin. Atau keliling. Cuman sih kalau untuk nama tuh kalau saya biasanya coret-coret dulu, terus disangkutin gitu, di garis bawahi gitu kan. Oh ini bagus nih, dipas-pasin gitu kan, dipaksa pula, Akhirnya kita baru nge-share ke grup teman-teman. Gimana nih kalau misalnya kegiatannya kayak gini, singkatan dari kegiatannya tuh ini. Nah teman-teman ya di situ berpendapat. Jadi bukan kita one person aja gitu, enggak. Tapi teman-teman kita share. Akhirnya keputusannya, iya bagus tuh bersalin gitu kan, biar orang mikirnya tuh bersalin tuh mau melahirkan gitu. Sampai bilang ada gitu, Mbak bersalin gitu. Bukan. Sama yang program terbarunya KST si Cumis, nah si Cumis tuh ya cukur bareng mustahik. Oke. Ya nanti untuk taman KST atau kegiatan-kegiatannya KST nanti ada satu episode sendiri, jadi jangan lupa subscribe. Ya, lebih detail. Nih, kupas tuntas. Jadi buat semuanya jangan lupa subscribe ya, nyalain lonceng. Di sini. Produser wajib nih ya, di bawah sini pokoknya ya. Jangan lupa love-nya juga ya. Oke, terus Mbak Rin, ini nggak ada di skrip saya nih. Saya pernah kali lihat ya. Maaf Pak Produser, agak saya improve-nya berlebih. Jadi
Sekarang ini, ntar. Sekarang ini di KST itu kira-kira teman-teman yang membersamai Mbak Rin ini kira-kira berapa orang? Kalau sebelum pandemi itu mungkin adalah sekitar 20-an yang aktif setiap weekend. Kalau dulu kan aktifnya setiap weekend aja. Kalau sekarang tuh nggak, dari Senin sampai Minggu. Ada kegiatan terus ya kita Nah, ya. alhamdulillah sih semenjak COVID kemarin tuh Allah kirimkan orang-orang baik lah, orang-orang yang disuruh ngurusin di KST juga gitu. Itu ya sekitar adalah 50-an. Masya Allah, 50. Plus sama ini ya, plus sama baby-baby ya. Kita kan ada juniornya juga. Iya. Ya, dengan 50 orang, dengan 50 otak, dengan 50 pemikiran, nggak mungkin dong organisasi sebesar KST itu mulus-mulus aja. Ya, emang nggak mulus-mulus, enggak. Ada batu bata, ada batu kerikil. Pasti ada gesekan-gesekan ya, namanya banyak orang, banyak pemikiran gitu. Terus ada nggak sih satu part, satu momen yang apa ya, jadi bisa dibilang sakit, tapi kita nggak boleh bilang itu sebuah kesakitan kan? Apa ya? Coba dilihat kan di visual, ada nggak? Nah iya, nanti di ini ya. Ingat nggak sama momen yang ini gitu? Untuk menyikapin hal itu sebagai seorang yang dituakan lah istilahnya di KST ya. Ya secara lu dari 2009, meskipun kita 11-12, meskipun kita umur 11-12, tapi lu datang duluan, gua terakhir. Jadi ya gimana? Gimana Mbak Rin untuk memelihara, memaintenance itu biar orang-orang nih apa ya? Ya meskipun ada gesekan, biar tidak dirasakan juga, biar tetap jalan kegiatan gitu. Masakan ya, makanan tuh ada bumbu kan, penyedap rasa, ada gula, ada garam, ada asam. Ya sama seperti di komunitas. Kalau saya sih lebih banyak sih dari dulu tuh udah ditawarin, Mbak Rin kenapa sih kok komunitas nggak buka yayasan aja? Tapi kembali ke diri saya tuh, saya ngukur diri gitu loh. Maksudnya ngukur, sebenarnya kan KST bukan pribadi saya, bukan milik pribadi gitu. Tapi karena saya ngejalankan waktu itu sebuah amanah juga adalah sahabat yang luar biasa, support banget untuk kegiatan KST, dan dia juga sebagai founder, dan juga dia yang memberikan nama KST itu juga dari beliau. Masya Allah. Saya di sini memposisikan diri saya itu menjalankan sebuah amanah, karena dia luar biasa supportnya, bukan dari segi ide atau apa aja, itu materinya juga luar biasa gitu loh. Jadi apa ya, kalau untuk memelihara, ya itu saya bilang tadi seperti makanan, ada asin, ada asam, ada kecutnya, ya semua itu pasti dirasakan lah. Cuman apa ya, saya lebih ke komunitas saat ini, saya anggap itu seperti keluarga. Jadi kalau ngomongin KST itu, saya lebih senang kalau bahasanya keluarga KST gitu loh. Nah, daripada lo relawan, lo ketua, lo sekretaris, sebenarnya enggak. Saya lebih senang kita sama di sini. Kalau saya sih seperti itu, memposisikan, meskipun saya yang dibilang tadi dituakan seperti moyang gitu kan, dituakan, tapi saya memposisikan diri bukan sebagai yang dituakan, tapi saya berusaha untuk sama gitu loh di hadapan teman-teman. Meskipun yang sekarang aja ada tuh yang hadir ke sini, ternyata dia lahir di 2004, di saat saya baru sudah SMA, itu dia baru lahir, dan sekarang mereka hadir di sini gitu kan. Itu karakternya kan jauh sekali gitu kan. Nah, apalagi mempertahankan apa ya, yang seperti apa Ibu Ami tadi bilang, teman-teman ini punya karakter yang berbeda semuanya. Satu, kalau saya tidak mempertahankan karakter yang sebenarnya, maksudnya tidak mempertahankan apa ya, kalau dibilang karakter saya pribadi, mungkin saya orang yang agak keras, yang kayak gitu ya, malam buana pertama, yang pengennya, aku maunya ini gitu. Harus Tapi di KST memberikan saya sebuah pelajaran.
itu besar banget pelajarannya untuk kehidupan sekarang. Saya nggak bisa mempertahankan itu. Kalau misalnya saya mempertahankan itu, teman-teman kabur. Jadi bagaimana kita kan kalau membentuk komunitas gini, membentuk sebuah yayasan itu, kita siap untuk menghadapi orang banyak dan siap merangkul. Apalagi kalau kegiatan sosial, ini kegiatan sosial ini nggak main-main sebenarnya. Memang sih kalau dilihat orang, ya cuman kumpul-kumpul, ngumpulin sembako, ngumpulin apa, cuman kumpul gitu. Tapi itu nilainya luar biasa. Kalau teman-teman tuh ya, ada yang saya salut banget gitu loh dengan teman-teman yang satu sisi mereka kerja kantoran pula, tapi itu menyempatkan waktu gitu loh. Dengan beberapa sekarang jadwalnya KST kan lumayan banyak sekarang tuh, tapi mereka hadir gitu loh. Itu kalau saya mungkin di posisi mereka, saya mungkin belum bisa melakukan itu karena pribadi saya sebagai ibu rumah tangga dan juga di rumah KST setiap hari mungkin saya bisa ngejalanin bagi waktu. Lah kalau teman-teman kerja, ikutan kegiatan KST, itu yang membuat saya, kalian jangan pergi gitu. Itu yang buat saya, kalian jangan pergi ya. Itu gimana caranya ya, memang harus, itu yang teman-teman kayak gitu yang harus dirangkul gitu loh. Oke, jadi pernah nggak sih jujur dari dalam hati merelakan, melepaskan teman-teman yang mungkin saat ini sudah tidak semisi dengan KST? Siapa? Enggak usah disebut namanya, Bah. Nanti langsung ada kiriman. Tring. Mengapa kau sebut namaku gitu? Enggak sih, kalau beberapa ada teman-teman yang tidak bareng sama kita lagi, itu karena mereka memang seperti misalnya pindah keluar daerah, terus ada yang menyatakan bahwa kesibukannya yang over ya kayak gitu, kita ya harus terima gitu, karena di KST juga tidak ada keterikatan khusus gitu loh, keterikatan yang kamu wajib ya gitu hadir di sini kayak gitu tuh. Jadi lebih enjoy aja ya, lu datang oke, lu nggak datang juga nggak masalah gitu ya. Sih kalau saya pribadi sih lebih senang teman-teman yang datang tuh bukan hanya untuk kegiatan actionnya aja, tapi kita bagaimana nyatukan berbeda saling sharing gitu loh. Misalnya mereka punya bunda kegiatan kayak gini bagus nih, oh iya yuk dibicarain yang kayak gitu-gitu aja. Lebih senangnya seperti itu gitu loh. Aura positif nih ya, dipancing-pancing yang negatif, dibalokin lagi. Oke, fix. Terakhir, sebelum saya ke rapid test, pertanyaan cepat yang nggak perlu dipikir. Terakhir nih, pertanyaan yang sedikit abot, bukan abot sih. Apa sih arti teman-teman KST buat Mbak Ririn pribadi? Aku disuruh banyak diam loh kalau cerita yang itu. berusaha menata hati, menata rasa, supaya gak ada tisu kan. Ya alhamdulillah, berarti aku gak diizinkan untuk meneteskan. Siap. Itu tisu basah, emang basah jadinya. Jilbab. Apa sih arti kami buat seorang Khairina? Aku nggak usah. Kenapa? Kalian udah tahu jawaban. Ya nggak bisa dong. Kan ya kita butuh ini juga lah ya. Sometimes butuh kata-kata manis yang membuat kami untuk bergairah lagi, lebih bergairah lagi ya di tuh, sini. Kalian semua tuh bener. Kami adalah nggak mau sebenarnya sih nggak mau ada kata kehilangan. Namanya ngomongin kehilangan tuh berat.
ya itu tadi ngomongin namanya apa ya, kita berdua bukan siapa-siapa gitu loh. Aku juga nggak kenal Bu Ami, nggak kenal teman-teman semua, tapi Allah hadirkan kalian ya jadi keluarga baru gitu. Bukan sekedar keluarga yang menurut aku datang pergi enggak, tapi ya itu tadi di sini kenapa aku lebih senang dengan kalimat ngomongin keluarga, karena kita saling mengingatkan gitu kan, saling mengingatin, saling support, yang kayak gitu yang dicari. Kenapa juga sampai sekarang saya pribadi bertahan di komunitas Sedekah Tarakan, yaitu saya mendapatkan sebuah kenyamanan pribadi. Itu jujur, kenyamanan pribadi itu ada. Kenyamanan yang aku nggak bisa dapetin mungkin di lain tempat, tapi aku di sini ngedapetin itu gitu loh. Dan buat ya itu sebenarnya nggak mau kalau disuruh ngomongin ada yang pergi, ada yang datang, ada yang pergi lagi gitu, itu nggak mau. Namanya kehilangan pergi tanpa pesan yang kayak gitu tuh sebenarnya nggak suka dengan hal itu. Cuman ya memang katanya kan kalau ada pertemuan pasti ada perpisahan gitu. Ya itu tadi sih, kalian itu semuanya istimewa gitu loh. Istimewa di hati. Pokoknya kalau dibilang sekarang kalau 24 jam mungkin separuh waktu saya ya sama-sama di KST gitu loh. Mungkin kalian bisa lihat, bisa maksudnya ya bisa tahu sendirilah kita gimana setiap harinya kita ngumpul di sini. Bukan hanya sekedar pengen makan bareng tuh enggak gitu, tapi ada magnet yang menarik untuk hadir di sini gitu loh. Dan itu kalau udah kita ngumpul ya udah gitu, apa ya, dapat sebuah ketenangan gitu kan, dapat sebuah, meskipun satu sisi ada yang apa ya, yang satu ada yang julid, satu ada yang baper, satu ada yang itu, tapi itu kita nikmatin karena kita belajar dari teman-teman ya begitu. Oh ternyata kalau ngadepin teman yang julid kayak gini, teman yang ini kayak gini, ternyata mereka yang bisa merubah diri kita tuh sebenarnya dari mereka ini, dari teman-teman semua ini gitu loh. Kalau mungkin Allah nggak hadirkan mereka juga, ya kita nggak bakal berubah, ya begitu-begitu aja gitu loh. Ya jadi intinya semua keluarga KST itu istimewa menurut saya sampai cucuy. Oke, hanya acting guys. Ya lah, yang pasti itulah. Pokoknya nggak bisa apa ya, kalau disuruh ceritakan masing-masing personal kan ya sampai Isya pun nggak selesai ini gitu kan. Okay. Tapi untuk semuanya satu mau ngucapin makasih gitu loh, makasihnya panjang gitu. Karena ada yang bertahan sampai saat ini pun gitu kan. Ya meskipun dulunya dia dulu kecil sampai juga ke besar gitu. Itu tuh siapakah itu? itu tuh buat saya tuh kita sama-sama membesar di sini gitu kan. Bukan besar ininya sih, tapi besar pahalanya gitu kan. Dan semoga aja saya pribadi berharap kegiatan KST ini terus. Kita nggak tahu kapan kita istilahnya mati, kapan kita itu loh. Jadi berharap sih ada regenerasi selanjutnya dan bisa melanjutkan ya kegiatan-kegiatan KST tetap ada meskipun kita saat nanti nggak ada. Amin, Allahumma amin. Dan juga kita insya Allah nanti ya Allah kumpulkan juga seperti di Taman KST. Nanti di Taman Surganya Allah kita dipertemukan. Insya Allah. Amin. Ya Allah, saling doakan semuanya. Amin. Berapa menit ini Bapak Produser? Saya ngecipris sama Mbak Ririn. Oke. Sebelum closing, ada sedikit games buat Mbak Ririn. Jawab nggak usah mikir. Jawabnya nggak usah mikir.
langsung aja jawab ya. Apa makanan kesukaan Anda? Waduh. KST atau susu kurma? KST. KST. Nada atau Nafa? Kenapa Nada atau Nafa? Enggak. Loh kan ada biasanya. Ya jangan dijawab sama Bu Produser. Kalau disuruh pilih aku nggak bisa pilih lah. Nggak bisa pilih. Bener Bu Produser, Nadafa. Oke, Nadafa. Amal atau Juwata? Amal. Amal. Karena di Amal ada? Laut. Kukira ada es degan. Oke. Terima kasih untuk hari yang indah ini. Terima kasih untuk sharingnya hari ini. Semoga nanti. Ntar ya tunggu ya, aku mau dendam sama dia ya. Jiwa presenternya bergerak. Itu ya, yang pegang skrip, pegang HP, jangan ada diam-diam saja. Nanti ada ya. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Ririn. Terima kasih buat yang udah sempetin nonton. Kembali lagi saya ingatkan jangan lupa ya like, subscribe dan juga nyala ini tombol loncengnya biar semuanya bisa tetap nggak ketinggalan sama beritanya KST. Yang kepo-kepo tentang KST nggak usah kepo kemana-mana, langsung aja datang ke rumah KST di Jalan Cendana RT 20 nomor 38 ya. Iya, oke, terima kasih semuanya. Saya undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.